Shalom adik-adik. Shalom. Shalom mama papa, mbak suster, dimanapun berada saat ini. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa. Karena kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara kita. Nah adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita GBI MPI Rayon 15. Nah sebelumnya kita mau duduk tenang, kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita tutup mata kita satukan hati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan, atas hidup kami. Tuhan, pagi ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami ya Tuhan. Urapi kami agar kami dapat beribadah dengan baik. Biarlah Tuhan pujian kami, doa kami, dan ibadah kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Adik-adik, udah siap belum bernyanyi melompat untuk Tuhan? Udah siap belum? Aduh gak kedengaran ini. Yang di sebelah kanan udah siap belum? Yang sebelah kiri? Oke, karena semuanya udah siap kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita mau bernyanyi, kita mau katakan bahwa Tuhan memanggil saya, Tuhan memanggil kamu, Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi anak-anaknya. Mari sama-sama katakan, angkat lagu ini dari awal, katakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi katakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi katakan, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Wah, semuanya semangat bernyanyi. Masih ada yang loyo? Kayaknya nggak ada lagi ya. Adik-adik penari di sini juga semuanya bergembira, semuanya menari dengan sukacita untuk Tuhan. Kita mau katakan lagu ini sekali lagi dari awal. Kita mau dengarkan Tuhan panggil setiap kita. Coba didengar, nyanyikan lagu ini dari hatimu dan jawab Tuhan dengan ya, aku mau Tuhan. Ya, kita ulangi sekali lagi ya.
gembira untuk Tuhan, dan kita mau terus kobarkan semangat kita seperti api yang menyala-nyala. Ayo semuanya berdiri, angkat tanganmu ke depan, kita mau katakan biarlah roh kita menyala-nyala untuk Tuhan. Oke? Sedang tersenyum melihat adik-adik semua bernyanyi dengan sukacita, dengan semangat memuji menyembah Dia. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk tenang, adik-adik boleh ambil sikap duduk yang baik. Kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyatukan hati kita, menyatukan pikiran kita. Kita mau hanya Tuhan yang menjadi pusat perhatian kita pagi hari ini. Mari adik-adik pejamkan matamu. Bagi yang sudah hafal lagu ini boleh dinyanyikan dengan sepenuh hati dan rasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu.
berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengubah hatimu, mengubah sikapmu. Biarlah kita menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Jauhkan segala roh pengganggu. Biarlah kami dapat menikmati hadirat Tuhan. Biarlah kami dapat menangkap setiap maksud Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh Kak Daniel pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Biarlah kami dapat mendengarkan firman dengan baik dan kami dapat mengambil pelajaran dari setiap firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari adik-adik kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketemu lagi dengan Kak Daniel di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat tahun ini adalah tahun paradigma yang baru, luar biasa. Nah, paradigma yang baru itu yang lama kita tinggalkan. Kita mengarahkan pikiran kita kepada yang di depan adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Kak Daniel cerita judulnya adalah hati yang diubahkan. Seorang tokoh ini, teman Kak Daniel ini, hatinya diubahkan adik-adik. Karena apa? Karena orang ini ketemu dengan seorang juru selamat. Nah, adik-adik, ini dia teman dari Kak Daniel. Iya. Teman Kak Daniel ini tukang pemungut cukai, adik-adik. Kepala pemungut cukai. Tubuhnya pendek. Kak Daniel dengar ada yang sudah berbisik-bisik, sudah tahu pasti namanya ya. Dia ini orang kaya adik-adik. Teman Kak Daniel ini, pemungut cukai ini, dia mengumpulkan pajak dari orang-orang Yahudi adik-adik. Dia kumpulkan pajak-pajak, dia menagih lebih dari yang sudah ditentukan. Makanya teman Kak Daniel ini sangat kaya adik-adik. Lihat, hartanya banyak. Karena apa? Karena pemungut cukai ini itu tadi menagih lebih dari yang sudah ditentukan adik-adik. Wah, banyak sekali ya duitnya ya. Zaman dahulu adik-adik, mereka cara pembayarannya dengan koin adik-adik. Belum ada uang kertas pada waktu itu. Mereka membayar pajak dan si pemungut cukai ini menagih lebih dari yang ditentukan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, suatu hari di kota Yeriko yang begitu cerah, Tuhan Yesus berjalan memasuki kota Yeriko adik-adik. Yang mana kota ini tempat Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Banyak sekali mukjizat dilakukan oleh Tuhan Yesus di tempat ini adik-adik. Makanya orang-orang dari Yeriko yang tinggal di Yeriko, mereka berbondong-bondong untuk datang. Apa yang sedang terjadi di kota Yeriko adik-adik. Lalu
si pemungut cukai ini, dia coba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pemungut cukai ini berusaha mencoba apa yang sedang mereka tunggu-tunggu, apa yang sedang mereka nanti-nantikan. Karena kerumunan orang banyak, adik-adik, pemungut cukai ini berusaha dengan sekuat tenaganya mencoba mau mencari tahu siapakah orang yang datang ke kota Yeriko. Lalu dari kejauhan ada suara, dia datang. Siapa ya yang datang, adik-adik ya? Oh, ternyata yang datang itu adalah Tuhan Yesus. Pemungut cukai ini berusaha mencari tahu seperti apa sih rupa dari Tuhan Yesus ini yang banyak sekali melakukan mukjizat. Lalu adik-adik, karena pemungut cukai ini adalah orang yang berdosa. Pekerjaan pemungut cukai ini sangat dibenci, adik-adik, oleh masyarakat pada waktu itu. Karena apa? Karena pemungut cukai ini, tadi Kak Daniel bilang, mengambil dari apa yang sudah ditentukan, adik-adik. Masyarakat memandang rendah pekerjaan pemungut cukai. Pemungut cukai ini dianggap orang yang berdosa pada waktu itu, adik-adik. Dosa itu apa sih? Dosa itu adalah segala sesuatu yang kamu pikirkan, ucapkan, lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena pemungut cukai ini, adik-adik, dibenci, dikucilkan, diasingkan, adik-adik, oleh masyarakat setempat, oleh masyarakat kota Yeriko. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kakak, adik-adik telah berbuat dosa. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, mungkin kita sering marah-marah, kita pernah jengkel, disuruh papa mama kita tidak taat. Karena apa? Karena kita merasa apa? Itu tidak baik, adik-adik. Dibilang segala sesuatu yang kamu pikirkan, kamu ucapkan, kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, adik-adik, datang ke dunia ini untuk mencari orang yang berdosa, adik-adik. Lalu pemungut cukai ini berdesak-desakan, saling dorong-mendorong, adik-adik. Karena apa? Karena banyaknya kerumunan orang pada waktu itu. Si pemungut cukai ini berusaha mencari tahu, bertanya kepada orang apa yang sedang terjadi, apa yang mereka lakukan. Karena pemungut cukai ini dianggap apa, adik-adik? Karena tidak ada yang peduli. Lalu si pemungut cukai ini dengan berusaha sekuat tenaganya, di depan itu ada pohon, itu pohon ara. Dia berusaha untuk mendahului orang yang banyak. Supaya apa? Supaya dia bisa mencapai apa? Mencapai pohon ara itu. Lalu adik-adik, pemungut cukai ini dia memanjat pohon ara. Nah, dia berusaha naik pohon untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Seperti apa sih rupanya Tuhan Yesus? Orang-orang di sana melihat
karena banyak sekali kerumunan itu, orang begitu banyak. Tapi ada satu yang melihat pemungut cukai ini. Lalu Tuhan Yesus melihat ke atas dan memanggil namanya. Zakeus, turunlah. Aku mau datang ke rumahmu. Wah, Zakeus terkejut adik-adik. Dia tahu namaku. Dia mengenal aku. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus juga tahu akan keberadaan adik-adik. Tuhan Yesus juga peduli akan keberadaan papa mama kita semuanya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, karena Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Dia kenal siapa kita sesungguhnya. Tuhan Yesus tahu kalau Zakeus ini adalah orang yang berdosa, adik-adik. Karena Zakeus ini orang yang dikucilkan dari masyarakat. Tuhan Yesus peduli. Makanya Tuhan Yesus panggil Zakeus. Untuk apa? Untuk datang ke rumahnya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Zakeus turun dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena Zakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Zakeus tidak tahu adik-adik bahwa suatu hari dia akan ketemu dengan seorang yang suka melakukan mukjizat perkara yang besar. Dia tidak tahu bahwa suatu hari dia akan ketemu Tuhan Yesus dan hidupnya diubahkan adik-adik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga mau menemui adik-adik, papa mama, kita semuanya. Dia juga pengen ketemu dengan kita adik-adik. Karena apa? Karena dia mau mencari orang yang berdosa. Dia tidak hanya mencari orang yang benar, tapi Tuhan Yesus mencari orang yang berdosa. Lalu Zakeus dengan penuh sukacita, lihat, dia penuh dengan kebahagiaan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya. Tetapi adik-adik, dari banyak kerumunan orang itu, banyak orang ngomong kepada murid-murid Tuhan Yesus. Kok mau ya gurumu itu datang ke rumah orang yang berdosa? Kok mau ya gurumu itu numpang di rumah orang yang berdosa? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi Kak Daniel bilang, Tuhan Yesus itu tidak hanya mencari orang yang benar, tapi dia mencari orang yang berdosa, adik-adik. Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Darahnya tercurah buat adik-adik dan juga buat kakak dan kita semua. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena dosa itu sudah memisahkan kita dari Tuhan. Karena upah dosa adalah maut, mati, masuk neraka, adik-adik. Tanpa pengampunan dosa, kita tidak bisa diampuni. Karena penumpahan darah, dosa-dosa kita tidak akan diampuni. Nah, di Kolose 1 ayat 14 dikatakan demikian, adik-adik. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Tuhan Yesus sudah mati buat adik-adik,
buat kakak, buat kita semua. Dia sudah mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat buat adik-adik, buat kakak, buat kita semua bagi yang percaya akan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, lalu apa yang terjadi dengan si Zakheus? Lalu Zakheus menyuruh orang-orang yang ada di rumahnya. Untuk apa? Untuk menyediakan makanan. Mungkin kalau Kak Daniel pikir kalau kejadian itu di hari ini, yang disajikan oleh Zakheus itu apa? Mungkin pempek, tekwan, ya, dihidangkan adik-adik, dihidangkan. Karena apa? Karena Zakheus penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena sudah ketemu, sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami perubahan dalam hidupnya adik-adik. Lalu Tuhan Yesus dan Zakheus berbincang-bincang di rumahnya Zakheus. Nah, senang kan lihat Zakheus yang tadinya orang yang tidak dipedulikan oleh orang lain. Tapi Tuhan Yesus peduli dan sayang kepada Zakheus. Lalu Zakheus ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan, Guru, setengah dari hartaku aku berikan kepada orang-orang miskin. Lalu kalau ada yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Contohnya adik-adik, misalnya dia tagih 100.000 adik-adik. Dia tagih 100.000, dia akan kembalikan 400.000 kepada orang yang sudah diperasnya. Wah, lalu Tuhan Yesus bilang begini adik-adik. Kata Tuhan Yesus kepada Zakheus, hari ini telah terjadi apa? Keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Coba berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kabar sukacita adik-adik buat Zakheus. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang kita dapat dari kisah Zakheus hari ini? Yang pertama, Zakheus mengalami perubahan. Zakheus berubah. Coba lihat gambarnya tuh. Yang tadinya bengis, yang tadinya kejam, yang tadinya apa? Yang tadinya benci sama orang yang gak mau dekat dengan dia. Lalu dia berubah. Lihat di sebelahnya fotonya itu. Dia senyum adik-adik. Tersenyum lepas. Dia penuh dengan sukacita. Mungkin adik-adik dulu pernah marah-marah. Dulu pernah tidak taat sama orang tua. Tidak suka dengar-dengaran akan orang tua. Lalu adik-adik mengalami perubahan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat pembacaan firman Tuhan setiap hari. Lewat saat teduh setiap hari. Lewat ibadah sekolah minggu setiap minggu. Yang tadinya marah-marah, yang tadinya enggak dengar-dengaran akan orang tua, karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri adik-adik, maka hidup kita akan diubahkan. Katakan amin adik-adik. Iya, Zakheus mengalami perubahan. Yang tadinya dia menyendiri, tidak ada yang peduli dengan dia.
Tapi karena dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perjumpaan, mengalami perubahan total dalam kehidupannya. Yang kedua, adik-adik, apa yang kita pelajari dari kisah Zakheus ini? Yang kedua, Zakheus murah hati. Tadi dikatakan setengah dari hartanya Zakheus akan diberikan kepada orang miskin. Apa yang sudah Zakheus peras akan dikembalikan empat kali lipat. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Kak Daniel percaya saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, kita mengalami pertobatan. Kita suka baca firman, kita suka dengar cerita firman Tuhan, kita suka pergi ke gereja. Karena apa? Karena kita sudah mengalami yang namanya perubahan. Orang-orang di sekitar kita akan terheran-heran. Oh, yang tadinya kita dulu marah-marah, yang tadinya dulu kita tidak suka dengar-dengaran akan orang tua. Waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Hidup kita diubahkan. Kita menjadi berkat buat banyak orang. Kak Daniel berdoa, biarlah kesaksian hidup kita itu bisa memberkati banyak orang, adik-adik. Kak Daniel mau kasih nonton film yang tadinya hidupnya itu dikucilkan. Hidup orang ini dibilang tidak berguna. Tapi karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidup orang ini jadi berkat dan menjadi hamba Tuhan. Yuk kita saksikan sama-sama, adik-adik. Buka baju bukan karena melihat mempertunjukkan badan kami. Mereka ini mantan preman yang bertobat dan menjadi hamba Tuhan, adik-adik. Puji Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kami dapat menyelesaikan sekolah karakter rohani. Mereka baru selesai sekolah karakter. Berkarakter dalam Tuhan. Dan hari ini kami diajak oleh Papa rohani kami, Kok Sandi. Haleluya. Dia bilang refreshing dulu Batobo di Torau. Semua cuman karena anugerah Tuhan. Ya, jangan lihat penampilan kami buka baju bukan karena melihat mempertunjukkan badan kami, tapi ini lagi di kolam ini, saudara. Ini lagi di kolam ini. Pencucian. Lagi di pencucian ini, refreshing. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Satu dua kata buat teman-teman, sahabat dimanapun berada, tetap setia mengiring Yesus. Ketika kita tetap setia, kita radikal di dalam Yesus, di dalam kasih kita tunjukkan kasih Kristus, kita akan menikmati ketika kita setia hingga akhir, menikmati janji Tuhan. Mahkota kehidupan disediakan bagi orang-orang yang bertobat, bukan yang tidak bertobat, saudara, yang bertobat, setia sampai mengakhiri pertandingan iman yang baik. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Biarkan roh Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Setialah sampai mati. Haleluya. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Hingga saya dan teman-teman saya masih bisa ada dengan teman-teman di sosmed saat ini. Justru itu dari sekarang. Amos 5 ayat 6a berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Batobo dulu. Batobo guys, Batobo refreshing guys.
Iya adik-adik. Saya kakak undang bangkit berdiri. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Kita sudah saksikan kesaksian dari mantan preman adik-adik. Menjadi hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan carilah Tuhan. Maka engkau akan hidup. Kita akan mendapatkan kemurahan, anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Mari adik-adik, kakak undang kita tundukkan kepala, lipat tangan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Untuk hari ini kami sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mengenai seorang tokoh yang bernama Zakeus. Orang yang tinggal di kota Yeriko. Kepala pemungut cukai yang sangat kaya. Dan dia mengalami perubahan yang total dalam kehidupannya ya Tuhan. Tuhan, kehidupan Zakeus itu diubahkan karena Zakeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Hidupnya berubah. Yang tadinya kikir, dia menjadi orang yang murah hati. Setengah dari hartanya dia berikan kepada orang-orang yang miskin. Dan apa yang sudah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat ya Tuhan. Dalam kehidupannya Zakeus terjadi keselamatan. Terjadi pertobatan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, biarlah Engkau mencari setiap kami adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Yang mau datang, yang mau berubah, yang mau bertobat ya Tuhan. Dari kesalahan-kesalahan kami, dari dosa-dosa kami. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu kami tinggalkan ya Tuhan. Kami mau terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Supaya kehidupan kami semakin hari semakin diperindah oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan adik-adik sekolah minggu ini. Dari yang kecil, yang besar ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi ya Tuhan. Engkau mencari orang-orang yang berdosa. Engkau sudah mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat buat kami ya Tuhan. Buat adik-adik sekolah minggu yang percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ya Tuhan adik-adik sekolah minggu ini. Papa, mama, mbak suster ya Tuhan. Kami semuanya ya Tuhan. Biarlah selalu di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan selalu berada atas kami. Mari kita buka kedua tangan kita adik-adik. Arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, umat yang disayang oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus yang akan memberkati adik-adik semuanya. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa.
Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.